Fani, Fani, mana ini cucu kakek satu lagi nih? Ah, eh, loh, kakek di mana ini ya? Globos. Loh, ada kamera, ada mic. Kayaknya kakek mau eksis gantiin Fani. Hehehe. Ah, tes. Kakek mau coba mumpung Fani lagi nggak ada. Jarang-jarang loh kakek masuk TV. Kakek mulai Hai, halo semuanya yang ada di rumah. Cucu-cucu kakek, apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara Globos. Hehehe. Biasanya cucu-cucu kakek, sekarang kakek mau eksis. Hehehe. Kakek mau bahas apa ya? Kayaknya kakek mau bahas tentang COVID-19. Ya, sudah 9 bulan loh COVID-19. Pasti pada bete. Cucu-cucu kakek juga pada bosan di rumah ya. Nah, kakek mau coba menghubungi cucu kakek nih. Kakek mau denger nih, bener sama nggak sih yang cucu kakek rasakan sama kakek? Kakek hubungi siapa ya? Sebentar. Oh iya, kakek mau coba hubungi cucu kakek namanya Gwen. Kakek coba hubungi bukan menghubungi deh. Kakek kayaknya ada tuh videonya Gwen. Kita sama-sama lihat yuk videonya Gwen. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Gwen. Dan di video kali ini aku mau ceritain tentang keseharian aku selama kuarantin. Jadi keseharian aku selama kuarantin ini beberapa bulan belakangan ini, ya aku udah mulai sekolah online ya kan. Sebenarnya kesel juga sih sekolahnya online, soalnya biasanya kan sekolahnya offline bareng-bareng temen, kalau istirahat juga ke kantin bareng temen. Sekarang cuma di rumah nonton lewat HP gitu, maksudnya Zoom lewat HP, lewat laptop. Terus habis itu ngerjain tugas juga dari Google Classroom kan, yang biasanya nulis bareng-bareng gitu, capek bareng ya kan. Sekarang semuanya serba lewat handphone dan laptop. Bosen banget, karena juga sebenarnya aku juga udah nggak ada aktivitas yang bisa aku lakuin, karena semua tren-tren yang dari tren buat dalgona, buat dessert box, buat tie-dye baju udah aku lakuin semua. Sampai tren-tren yang ada di Instagram pun udah aku lakuin. Sampai sekarang aku bingung mau ngelakuin apa lagi supaya aku nggak bosen. Aku tuh pengen marah, pengen mengeluarkan semua emosiku, tapi aku nggak tahu mau ngeluarin ke siapa. Karena ya sebenarnya kita juga semuanya nggak mau kan ada pandemi COVID ini, tapi ya kita terima aja ya kan. Bosen banget sih semua hal dilakuin dari rumah. Dan kalau kalian gimana sih kuarantinnya? Aku tuh pengen tahu banget, uh, supaya aku juga bisa tahu kalian tuh ngapain aja. Siapa tahu menarik, aku bisa ikutin ya kan. Semoga kita tetap dilindungi sama Tuhan. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku. Maaf banget kalau kependekan, karena emang ya aktivitas aku di rumah ya cuma gitu-gitu doang aja sih. Semoga kalian gak bosan sama video-video aku. Tungguin terus video-video aku berikutnya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Jadi benar kan? Sama apa yang kakek rasain. Cucu kakek Gwen juga merasa bosan di rumah. Terus karena sering di rumah jadi dimarahin mama papa. Aduh. Ternyata sama yang kakek rasain. Tapi coba kakek mau tanya cucu kakek yang satu lagi. Kakek juga punya cucu nih, namanya Beno. Kakek mau coba hubungi Beno. Halo Beno. Halo Kak, kayak Halo Beno, apa kabar Beno? baik. Sudah lama ya kita tidak bertemu Beno ya.
Iya. Nah, kakek mau tanya nih Beno, bisa nggak Beno ceritakan apa sih yang Beno alami, lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Yang aku lakuin selama pandemi ini sekolah di rumah, bekerja juga di rumah, nggak bisa jalan-jalan lagi. Terus bermain juga kadang-kadang jarang sama teman-teman, nggak main di luar lagi. Jadi banyak yang berubah ya Beno ya selama pandemi ya. Iya. Nah, perasaan Beno apa sih selama pandemi ini yang Beno rasain ya karena perubahan ini nih? Rasanya bosan banget, bete juga, kayak nggak kayak dulu lagi, nggak seperti biasanya. Nah, harapan Beno apa sih untuk kedepannya? Harapan aku biasanya, harapan aku adalah setelah pandemi ini aku bisa bermain sama teman-teman lagi di luar, bisa ke mall lagi, bisa belajar di sekolah lagi, ibadah bersama teman-teman dan kakak-kakak, pelayan di gereja lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang harapan ya Ben ya, kakek John mau ngajak Beno nih karena pas minggu ini kita IHMPA hubungannya tentang harapan. Nah, pasti Beno dan teman-teman di rumah juga, cucu-cucu kakek bisa ikut nih, bisa mendengarkan supaya ada harapan kita semua di tengah COVID-19. Yuk, kita sama-sama ibadah yuk Ben yuk. Oke kakek. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Rahel, kita udah berapa lama nih ibadah di rumah aja? 9 bulan Kak. Astaga, udah hampir setahun. Lama banget ya. Lama banget kan Kak. Lama banget 9 bulan Kak, di rumah. nih kita tuh semua tuh serba online sekarang. betul. Belajar, Online. ibadah, Online. main. Online juga. Tapi kenapa kalau dimarahin mau papa langsung? Tapi kan marahnya buat kebaikan dan iya, juga. Bener. Gak apa-apa. Nah, Kak Rahel, 9 bulan tuh ngapain aja? Aku sih di rumah bosan sih Kak ya. Tapi aku berusaha untuk tidak bosan. Dengan makan. Gimana caranya tuh? Makan, tidur kan. Makanya ini subur gitu Kalau kan subur badannya. nggak apa-apa. Kalau subur sehat nggak apa-apa. Iya, terus Subur malamnya sehat aku nggak apa-apa. Netflix and chill gitu. Asik, nonton Nonton. film ya, nonton Betul, kartun gitu ya. betul. Tapi kalau aku, kakak nggak mau nanya aku. Nanyain boleh. dong. Kalau Kak Kalisa gimana? Kalau aku sukanya nonton YouTube. Apalagi nih Kak. Kalau hari Minggu, aku suka banget tuh nonton IHMPA di channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Nah, Ya sekarang gini Kak ya. kayak sekarang adik-adik lagi nonton IHMPA di channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Di rumah masing-masing. Di rumah Ya, masing-masing. Kak. Sekarang kita mau masuk ibadahnya. Betul, tapi supaya lebih semangat seperti biasa kita nyanyi lagu bebas dulu Kak. Yes, nyanyi lagu bebas apa nih Kak? Ada 2 lagu nih. Pertama tuh? Yesus Pokok dan yang kedua Satu Anak Tuhan. Wah. Di sekolah minggu gitu. Aku udah kangen banget nyanyi lagu itu. Yuk, langsung aja kita mulai. Ayo adik-adik kita berdiri. Berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Senyumnya jangan lupa. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku,
Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagu yang kedua nih Kak sekarang. Lagu yang kedua. Satu anak Tuhan bawa teman. Yes. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay! Maksudnya 5 tuh 500 Kak ya. Duh, Banyak 5.000. 5.000 5 juta deh Duh. pergi sekolah minggu. Mantap, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk Kidung Ceria Kak. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria. Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Mari kita bergembira. Harus selalu bergembira bersama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang Kak kita mau masuk ke ibadahnya nih. Yap, tapi sebelumnya kita mau Berdoa dulu pastinya. Yuk lipat tangannya, adik-adik tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun dengan tubuh kuat dan sehat. Sekarang kami ingin HMPA bersama, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Amin. sekarang kita mau nyanyi lagi. Nyanyi lagu apa? Dari Kidung Ceria nomor 361. Hari Minggu, hari yang Mulia. mulia. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah Kak, sekarang kita masuk firman Tuhan nih. Ya, kita masuk firman Tuhan yang akan dibaca oleh Angel Sektor 6. Oh betul-betul. Dari Ayat mana tuh, Kak? Alkitabnya dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Ya betul. Kita berdoa dulu ya Kak. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk Firman firman Tuhan. Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami damai sejahtera bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita dengar dulu bacaan Alkitabnya oleh Angel Sektor 6. Silakan adik Angel. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangimu kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru pada saat Ia mendengarkan teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembuhkan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan berjalan mengikutinya, entah kamu mengenah atau mengiri, engkau akan mengambil najis. Patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas, engkau akan membuang seperti kain cerma sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu kamu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan mengerjakan campur yang sudah ditampin dan dinyak. Dari setiap gunung yang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangannya tujuan hari pada waktu Tuhan mau membulut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Oke, itu dia. Terima kasih adik Angel. Sekarang kita mau memperkenalkan kakak lain setiap kelas nih Kak ya. Yes, Nah, betul kalau banget. kakak TK ada Kak Alicia, Kakak Alicia, kakak kelas kecil ada Kak Elisa, kalau anak kelas tanggung ada Kak Etsuko. Oke adik-adik, Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Mana nih senyumannya? Senyum dulu dong sampai kelihatan giginya. Mana senyumnya? Nah, gitu senyumnya adik-adik. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita semua. Sehingga kita masih dapat tersenyum sampai hari ini. Nah, adik-adik,
tadi kita sudah membaca Alkitab kan? Di sebelah kakak sekarang nih, ada siapa yo? Ada yang tahu nggak? Ya, dia adalah seorang bapak yang bernama Yesaya. Nah, adik-adik, Bapak Yesaya ini diminta Tuhan untuk mengabarkan janji keselamatan kepada bangsa Yehuda. Mengabarkan apa adik-adik? Janji keselamatan. Ya benar, janji keselamatan. Bapak Yesaya ini harus mengabarkan janji Tuhan kepada bangsa Yehuda. Yang saat itu bangsa Yehuda itu sedang sedih karena mereka kelaparan, mereka sedang sakit. Nah, tetapi Tuhan itu berjanji kepada bangsa Yehuda bahwa mereka tidak akan merasa sedih, sakit, dan tidak kelaparan lagi karena Tuhan menyayangi bangsa Yehuda. Nah, begitu pula kepada kita semua adik-adik. Untuk adik-adik dan kakak juga. Jadi ketika adik-adik sedang merasa sedih, mainan adik-adik hilang atau rusak, lalu ketika papa mama sedang sakit, atau ketika adik-adik sedang sedih karena belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, atau adik-adik lagi kelaparan nih, belum dapat susu. Nah, adik-adik bisa berdoa, adik-adik bisa cerita sama Tuhan, dan harus yakin ya, bahwa Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Kalau adik-adik bingung gimana ya berdoa ke Tuhan Yesus, yuk kita berdoa sama-sama ya. Ikuti kakak ya adik-adik, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini aku sedang merasa sedih. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan untukku. Amin. Nah, adik-adik bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan, bisa cerita bagaimana saat adik-adik merasa sedang sedih atau ketakutan. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Apa adik-adik? Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan mengasihi adik-adik, mengasihi papa, mama, dan semua orang. Adik-adik tidak perlu takut lagi karena Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Karena Tuhan telah berjanji apa? Untuk selalu mengasihi kita semua. Adik-adik, papa, mama, kakak, semuanya. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan kita harus selalu berharap pada Tuhan Yesus. Nah, gitu adik-adik, kita bertemu di IMPA minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Lisa harap semua adik-adik nih yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga terus bersuka cita. Nah, kali ini Kakak Lisa ingin membawakan sebuah cerita Alkitab. Buat adik-adik semua nih yang lagi nontonin Kakak Lisa, jangan lupa untuk duduk yang manis ya, dan juga dengarkan cerita dari Kakak Lisa. Nah, pada zaman dahulu ada sebuah bangsa, yaitu bangsa Yehuda. Nah, bangsa Yehuda ini ternyata sedang dihukum Allah. Kenapa ya mereka bisa dihukum oleh Allah? Kan Allah katanya maha kasih. Ternyata nih bangsa Yehuda itu sudah membuat Allah sedih karena mereka tidak setia lagi kepada Allah. Mereka bukannya menyembah Allah, tapi dia malah menyembah yang berhala. Makanya nih Allah marah dengan cara mengizinkan bangsa Asyur
untuk mengancam bangsa Yehuda ini. Mereka bangsa Yehuda ini sangat ketakutan. Walaupun ya Allah ini menghukum bangsa Yehuda, tetapi Allah ternyata sudah menyiapkan seseorang yang sudah dipercayakan oleh Allah. Di sini ada yang tahu nggak siapa orang itu? Nah, orang itu namanya Nabi Yesaya. Yuk kita ulangi, namanya Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini itu dia mulai mengingatkan bangsa Yehuda nih buat tetap taat dan juga menggantungkan harapan dari bangsa Yehuda ini untuk percaya kepadanya dan percaya kalau Allah adalah penolong mereka yang setia. Walaupun Allah itu marah dan sedih karena bangsa Yehuda ini yang menyembah berhala, tetapi Allah juga peduli kepada bangsa Yehuda dan selalu mengasihi mereka. Karena Tuhan Allah itu baik sekali, Dia tidak pernah mengingkari janji setianya kepada umatnya. Nah, dari cerita Nabi Yesaya ini, kakak mau tanya ke adik-adik semua, apa sih yang kita bisa pelajari? Nah, yang pertama, kita belajar nih dari cerita ini kalau kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Tuhan Allah akan selalu memberkati kita di setiap hal dan dimanapun itu. Walaupun nih kita merasa sedih atau merasa takut, ingat ya adik-adik kalau misalnya kasih Tuhan itu akan selalu ada buat adik-adik. Nah, yang kedua nih ya, janji Allah itu adalah jaminan keselamatan. Nah, jaminan keselamatannya ini gak cuman buat Kakak Lisa, tapi buat adik-adik, mama, papa, dan semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan pasti akan selalu menepati janji kita, asal kita juga taat dan selalu percaya kepada Allah. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga itu kita sebagai anak-anak Allah jangan lupa untuk selalu berharap pada Tuhan. Kalau misalnya nih adik-adik di rumah punya sebuah harapan, adik-adik jangan lupa untuk berdoa dan berharap kepada Allah. Lalu gimana sih Kakak Lisa supaya kita tuh bisa mengetahui kasih dari Allah itu? Kasih tahu nggak ya buat adik-adik? Kakak kasih tahu deh. Jadi nih kakak ingin kasih tahu yang pertama, kalau misalnya nih adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang takut atau sedang gelisah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menenangkan hati kita dan memberkati kita. Nah, yang kedua nih, kalau misalnya nih adik-adik mengharapkan sesuatu, misalkan tubuh yang sehat atau adik-adik pengen sesuatu barang nih ya, pengen punya mainan baru. Nah, adik-adik jangan lupa untuk bisa berdoa nih kepada Tuhan, berharap Tuhan aku pengen ini, aku pengen itu. Tuhan Yesus pasti akan mendengar doa kita dan akan menyertai kita dan membantu juga untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi ingat ya buat adik-adik yang di rumah ini, kakak mau kasih tahu ke adik-adik kalau kita semua, Kakak Lisa dan adik-adik itu harus tahu kalau Tuhan akan selalu mengasihi kita di setiap saat dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.
Halo, selamat pagi adik-adik. Di sini Kak Etsuko mau bercerita tentang bacaan yang tadi kita baca. Jadi, kehidupan umat Allah di Yehuda itu nggak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka memberontak, menyembah berhala, dan mereka tuh nggak setia sama Allah. Jadinya Allah marah dengan mereka dan menegur mereka. Tapi walaupun mereka ditegur sama Allah, walaupun Allah marah sama mereka dan kecewa sama mereka, Allah tuh masih sayang loh sama mereka. Kasih Allah tuh gak berkesudahan kepada mereka. Jadi, kalaupun anak-anaknya melakukan pelanggaran, Tuhan Allah tuh hanya akan menegur mereka. Tapi menegur mereka juga untuk keselamatan mereka nantinya. Jadi walaupun Tuhan sayang sama kita, mengasihi kita nggak boleh seenaknya juga loh sama Tuhan. Seperti keadaan kita saat ini, kita kan lagi dilanda pandemi, jadi kita nggak boleh keluar, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa main di luar sama teman-teman yang lain. Jadi pasti kita bosan di rumah, ketemunya hanya dengan orang tua dan gak bisa ketemu teman-teman yang lain. Tapi percaya deh, kalau Tuhan tuh bakalan menolong kita. Janji Tuhan itu adalah keselamatan untuk kita. Jadi pasti semuanya bakalan indah, seperti janji Tuhan yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jadi kakak harap kita tuh selalu percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, dan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan juga pasti akan senang dan gak akan kecewa sama kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini temanya tentang harapan. Ada lagunya. Kau harapan kami pun. Tapi aku bingung deh aktivitasnya apaan ya. Aduh. Kakak Fani, udah waktunya aktivitas nih. Ini udah on. Udah on. Malu banget aku nyanyi-nyanyi tadi. Kakak Fani kenapa bingung? Soalnya bingung harus buat aktivitas, tapi tentang harapan. Kakak Fani kan sekarang kan kita udah mau Natal nih Kakak Fani. Iya. Kita buat yuk hiasan-hiasan Natal nih. Kayak apa Kayak tuh? seru deh. Kayak apa? Ini kayak gini nih. Ih lucu banget, kan? gumas banget. Iya, hari ini adik-adik kita akan membuat kaos kaki harapan Natal nih adik-adik. Adik-adik pengen tahu kan caranya? Yuk kita lihat caranya gimana. Yuk. Halo adik-adik, hari ini untuk menyambut Natal kita akan membuat kaos kaki harapan Natal nih. Nah, untuk alat dan bahannya kita akan siapkan yang pertama 2 kertas asturo berwarna merah dan berwarna hijau. Kalau adik-adik di rumah nggak ada kertas asturo, adik-adik bisa pakai kertas origami ya. Nah, kemudian ada pita berwarna merah, spidol, gunting, lem, dan pembolong kertas. Oke adik-adik, kita mulai. Nah, untuk langkah yang pertama, kita ambil kertas asturo warna merah. Dan kemudian kertas asturonya ukurannya 17 kali 11,5 ya adik-adik. Setelah itu kita buat polanya nih adik-adik seperti ini, pola kaos kakinya. Nah, kalau sudah, kita gunting. Nanti jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Nah adik-adik buat 2 ya adik-adik untuk depan dan belakangnya adik-adik. Setelah kita gunting seperti ini, kita akan lem nih. Kita akan rapatkan kedua sisinya adik-adik. Seperti ini jadinya. Setelah itu kita rapatkan nih depan dan belakangnya. Nah oke adik-adik, berikutnya kita akan siapkan kertas asturo berwarna putih. Nah seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa pakai sisa kertas dari asturo yang tadi adik-adik. Dibuat menjadi persegi seperti ini. Untuk di bagian atas, di bagian depan dan bagian belakangnya nih. Nah, setelah itu kita lem nih adik-adik.
Nah, setelah jadi ini semua adik-adik kita akan membuat daunnya nih, seperti ini. Daun dan buahnya. Adik-adik bisa pakai kertas origami yang berwarna hijau. Kemudian adik-adik buat polanya. Adik-adik gambar berbentuk daun kecil. Disesuaikan dengan kaos kakinya ya adik-adik. Kita buat 2. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Lucu kan daunnya? Ada 2 ya. Nah, terus kita akan buat buahnya nih warna merah, kecil-kecil. Kita buat 3 bulat. Berbentuk bulat. Kita bisa pakai kertas asturo sisanya tadi adik-adik. Nih, ini kan ada sisa nih. Kita bisa buat untuk buahnya nih. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Nah, setelah jadi semua, kita akan pasang seperti ini. Nah, sebelum kita lem, kita bolongin dulu nih adik-adik bagian kiri atas ini nih dengan pembolong kertas. Nah, akan seperti ini nih jadinya hasilnya adik-adik. Setelah sudah dibolongin, kita siapkan pita berwarna merah. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa tempel deh ininya. Yang tadi kita sudah gunting. Nah, ini dia seperti ini adik-adik. Cantik kan? Nah, setelah selesai, kita akan tulis di atasnya nih, harapanku. Nah, setelah adik-adik sudah jadi, adik-adik untuk di dalamnya adik-adik bisa tulis surat di selembar surat harapannya adik-adik di tahun depannya adik-adik. Harapan-harapan yang baik ya. Seperti ini. Kalau sudah, adik-adik jangan lupa ya tulis nama di bawahnya, nama adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah selesai, adik-adik lipat nih kertasnya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa taruh di tengahnya, di dalamnya. Nah, oh iya adik-adik jangan lupa ya, untuk bagian yang atasnya, bagian atas kaos kakinya, adik-adik jangan lem ya, karena untuk memasukkan suratnya. Nah, untuk bagian depannya, adik-adik bisa hias sesuka adik-adik nih. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Tergantung adik-adik sukanya yang mana. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oh gitu caranya Kak Hillary. Gampang banget. Gampang kan Kakak Fani? Lucu kan adik-adik? Lucu banget, gumas-gumas. Ini bisa ditempel di kamar adik-adik, atau enggak di depan pintu. Gimana sih? Atau enggak di pohon Natal juga bisa. Lucu ya? Iya lucu Gimana banget nih? kan? Kayak bisa nih. Jujur, Aduh lucu ya? awas bolong. Jangan nanti dimarahin. Oke. Oh iya, kalau udah buat kita bisa foto dulu. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik foto sama Hasil karyanya. Nah, ya. Dan kirim kemana nih? Kak? Kirim mana? Kirim ke WhatsApp kakak kalian atau enggak ke email bakatnya di Betul bawah sekali. ini. Kirim ke sini ya adik-adik. Yes. Untuk terakhir kumpulnya kapan Kak? Kapan tuh Kak? Kapan? Udah di bawah sini juga. Oh ada, iya ya boleh. kan? Di bawah sini ya adik-adik. Yes. Oke adik-adik jangan lupa ya. Oke. Selamat mengerjakan. Itu dia firman Tuhan dari Kakak Alicia, Kak Elisa, dan Kak Etsuko. Yap, benar banget. Jadi, aku mau ingetin lagi ke adik-adik nih, kalau Allah adalah Kasih. betul, Allah adalah kasih adik-adik, luar biasa kan? Makanya kita bisa selalu berpengharapan sama Tuhan Yesus pastinya. Dan selalu mengandalkannya Tiap setiap saat dimanapun kita berada, Yap. baik suka maupun duka, harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Siap. Nah, oke Kak. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi nih Kak dari Kidung Ceria 27, sedangkan burung yang kecil.
Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Sekarang kita masuk ke doa, Doa syafaat. syafaat. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, Badan Legislatif, sampai ke pemerintah daerah, agar dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan kasihani dan tolong bangsa kami dan dunia ini agar bisa melewatinya. Berkati para medis, dari dokter, perawat, sampai sukarelawan yang berjuang di tengah pandemi ini, agar bangsa dan bumi ini bisa cepat sehat kembali. Tuhan Yesus berkati juga usaha vaksin COVID, agar vaksin COVID ini bisa cepat jadi, supaya kami semua bisa sehat lagi. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Berkati kedua orang tuaku agar sehat selalu, panjang umur, dan diberkati selalu. Tuhan, tolong berikan hikmat untuk orang tuaku agar dapat membimbingku lebih baik. Biar tangan-Mu saja yang menopang kedua orang tuaku dengan kuasa-Mu. Dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Tuhan, di kesempatan kali ini kami ingin berdoa, mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada kesempatan ini Engkau telah memberkati kami hari lekas hari. Di kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati Bapa yang setiap hari tak kenal lelah bekerja untuk menafkahi kami. Kiranya Engkau mau selalu berkati dia, berikan dia kesehatan dan juga kekuatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga mama kami yang setiap hari tak kenal lelah mengurus dan menjaga kami. Kami mohon ampun jika kami sering membuat mama marah atas perilaku kami, tapi kami menyesal ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan kami dan kiranya Engkau mau selalu memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami dan jemaat yang lagi sakit. Tolong sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan yang telah adik-adik jalani sekarang, Tuhan Yesus yang baik. Walaupun sekarang sekolah dari rumah, online, tapi biarkan adik-adik di rumah tetap rajin belajar, tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan juga berkatilah guru-guru yang mengajarkan mereka, sehingga bisa mengajar mereka dengan baik juga Tuhan. Berkati juga orang tua di rumah, agar mereka selalu bisa membimbing anak-anak di rumah, sehingga mereka bisa menjadi orang tua yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke,
sekarang kita mau persembahan nih adik-adik. Yes, kita mau persembahan, tapi persembahannya adik-adik bisa dititip ke papa atau mama untuk setor ke gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Minta ke papa mamanya adik-adik ya. Yap, betul banget. Oke, kita nyanyi yuk untuk persembahan ini. Yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang indah. Pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar berguna untuk meluas Kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke lagu penutup. Betul, dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekarang kita mau doa penutup nih Kak. Ya, udah sampai mau selesai ya? Iya, mau selesai. Tapi kita ketemu minggu depan dong pastinya. Yap, kita jumpa lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami semua sampai pada detik ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah walau hanya di rumah saja Tuhan. Kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami terus berpengharapan kepadamu Tuhan, terus menaruh harapan kepadamu saja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kita sudah selesai ibadahnya. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan ya Kak. Yap, minggu depan jam kita 8 pagi. Yes, jam 8 pagi di channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Betul. Nah, adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya ya. Yes, diminta bantuan sama papa mamanya kalau nggak bisa ngerjain. Nanti bisa dikirim ke kakak lain yang tadi udah disebutkan tadi. Yes, betul banget. Oke Oke deh, selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Dadah. Ya, jadi gitu ya Ben. Ibadah hari ini mengajarkan kita untuk tetap
berharap sama Tuhan. Ya gak, Ben? Iya, aku berharap sama Tuhan. Ya, kita harus berharap sama Tuhan. Kita harus tetap walaupun di rumah aja, walaupun bete-bete sedikit, kita harus tetap semangat, tetap yakin, tetap berharap sama Tuhan. Semoga dengan kita berharap sama Tuhan, kita bisa yakin bahwa COVID-19 ini bisa berakhir. Oke, Ben? Oke. Ya, oke. Sampai di sini dulu acara Globpost kita. Kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita dan pesan-pesan yang lainnya. Oke, bye-bye, Beno. Dadah. Ibu semua. Terima kasih. Aku harus punya harapan dengan Tuhan Yesus. Beno. Hah? Kenapa?